Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lali 19. Kali ini kita akan berbincang dengan Serda Pratel Rio. Pratel Rio ini adalah berasal dari Nabire, Papua, yang menciptakan lagu-lagu timur dari Papua. Oke, kita akan berbincang dengan Serda Pratel Rio. Halo, selamat sore. Halo Pak Rio. guys, halo semuanya. Dari mana Pak Rio? Saya dari Nabire, Papua. Aslinya orang Ambon, cuma lahir besarnya di Papua. Oke guys. Jadi katanya itu banyak lagu-lagu timur yang diciptakan. Siap. Banyak sudah, kalau mau dihitung sudah tidak tahu lagi. Kalau nyanyi dibayar mungkin saya sudah kaya, tapi semua itu sudah lewat, sudah berlalu. Dan sekarang saya sudah jadi tentara juga, tapi dari musik-musik itu, dari lagu-lagu itu saya jadi tahu, oh ternyata di luar sana tuh begini, oh ternyata orang bikin lagu tuh begini ya, orang rekaman suara tuh begini, oh, orang ambil video klip itu begini, tidak seperti yang kita bayangkan. Bagaimana orang ambil video klip, ternyata simple tapi pas jadi wah keren. Itu yang dapat pengetahuan yang saya dapat di dunia musik lah itu. Tapi dari awal adanya inspirasi untuk menciptakan lagu itu dari mana? Nah, itu awalnya dari dulu waktu SMP itu saya suka dengar lagu yang nge-rap lah, lagu-lagu timur. Dulu ada itu namanya tim itu, grupnya namanya RC atau Relax Clan. Itu di tempat saya waktu di Nabire itu pasti semuanya suka dengar lagu mereka. Saya juga suka sekali SMP itu, dengar SMP. Habis itu, tapi SMP itu sebatas kagumi, apalagi kalau kita di jalan terus ketemu di jalan kan, terus lihat, ih itu penyanyinya pasti, ih itu dia foto kayak gitu ya. Jadi SMP itu kita kagumi lah. Masuklah SMA. Masuk di SMA ini kan saya disuruh pertama masuk di sekolah yayasan, tapi saya pikir SMP saya sudah di SMP yayasan, saya belajar terus, saya bosan juga. Bukan bosan sih, kayak cobalah hal yang lain. Sudah akhirnya saya pindah SMA di SMA Negeri 1 Nabire. Masuk di SMA Negeri 1 itu kan kita cari-cari teman, pergaulan sana sini. Begitu masuk sekolah, masa OSIS atau ospek selesai, ketemulah saya sama ada teman saya namanya Andreas. Dia itu adiknya seorang musisi dari Nabire, Papua. Namanya Napifani. Dia tuh seorang musisi yang lama besar di Nabire. Pasti semua tahu dia karena saya dengar, oh ini adiknya ini. Jadi saya dekatlah. Mereka itu saya hitam begini, mas, saya dipanggil mas sama mereka. Mas. Karena kita belum kenal kan, saya dipanggil mas. Mas ini mas. Jadi setiap istirahat sudah, mas sini dulu ke bawah, istirahat sama-sama main. Begini tiba-tiba ada kegiatan jalan santai. Karena pas kegiatan jalan santai yang terlibat kebetulan di tempat tongkrongan kita atau tempat-tempat main itu, saya sama dia yang terlibat. Oke lah. Dia bilang, nanti mas, nanti jemput di rumah ya. Oke. Nanti kasih tahu saja rumah di mana. Ini rumahnya itu waktu itu saya ke rumahnya itu, rumahnya di Karangmulia di Nabire, Papua. Rumahnya di Karangmulia, saya ke sana. Saya taruh pas tiba di rumahnya pagi mau jemput dia. Saya dari luar dengar musik. Saya lihat kan tulisan di pintu-pintu, Karmo Star, KS, Relax Clan. Banyak sekali tulisan. Saya masuk dalam, wah ternyata ini dia adanya Napifani, betul dia adanya seorang musisi ya. Dari situlah saya bilang, udahlah nanti habis kita gerak jalan saya ke sini, saya balik lagi. Pokoknya saya tidak mau pulang dulu, saya harus ke sini dulu baru saya pulang. Oke. Habis itu kita gerak jalan, pulang langsung, saya langsung buru-buru ke tempat itu. Duduk nonton, lihat saya di belakang, cuma duduk di belakang, lihat senyum ketawa. Terus sekali memang dengar orang menyanyi mau bagus atau jelek pun
gagah sekali dia menyanyi ini di depan mic pakai earphone di kepala. Gagah sekali dia menyanyi. Begini pokoknya setiap hari saya gitu, terus pulang sekolah ke situ dulu baru pulang sekolah ke situ dulu baru. Akhirnya si Napifani ini dia tawarkan, dia bilang, sudahlah Rio, cari anak-anak baru, cari teman-teman baru menyanyi sudah. Soalnya ada beat kosong ini, ada musik kosong, ada instrumen kosong ini, tinggal isi aja. Oke, nanti saya pulang sekolah besok saya balik lagi. Saya pulang sekolah besok saya sudah bawa pasukan. Sudahlah. Itu pasukan dari mana itu? Itu teman-teman saya juga yang saya tawarkan, ayo kita menyanyi. Oh, memang sudah ada timnya, Di. Siap. Ayo kita menyanyi, daripada kita tidak bikin apa-apa, saya coba lah satu dua lagu. Jadi menyanyi. Jadi lirik sudah jadi, dia punya ref atau chorus apa semua sudah jadi, tinggal kita kesana tinggal menyanyi tema bersila. Saya pas menyanyi, lagu pertama keluar kan. Itu di jalan tuh cuma pakai headset. Karya saya pertama kali nih. Coba lagunya bagaimana dulu yang pertama kali? Saya ingat itu waktu itu. Lagunya begini. Itu teman saya yang refnya ini. Kau begitu indah untukku. Kau begitu indah untukku. Dan kau begitu indah untukku. Itulah, saya lupa lah selanjutnya. Pokoknya terinspirasi dari masa muda ini, penuh jatuh cinta ini. Siap, di zaman-zamannya SMA kan, sama zaman-zamannya. Iya, masa-masa puber ya. Masa jatuh cinta monyet orang bilang. Iya, betul. Siap. Jadi setelah lagu itu jadi, muncullah, ayolah kita bikin sendiri, kita beli laptop masing-masing sendiri, beli mic-nya itu kita pakai earphone yang ada mic-nya tuh, yang ada mic-nya. Yang tersambung ke mulut. Ya, yang tersambung ke mulut. Beli lagi sound card lagi. Udah kita di situ modal lihat-lihat aja, nggak belajar, modal lihat, dia tekan ini, habis tekan ini. Pulangnya kita bikin sendiri. Dengar sini. Kayaknya bisa. Sudah dari situ mulai lagu, dengar terus. Habis itu sudah mulai orang mulai tahu nih, ini Rio anak ini nih, ini Rio anak ini nih. Itu sudah keluar album itu? Belum keluar album. Ada orang sudah tahu. Ini Rio nih, ini Rio nih penyanyi, tapi kayak belum ada tampil di mana-mana, tuh belum ada. Puncaknya waktu itu di Nabire itu di toko musik tribal, dia adakan perform sih, pertandingan lomba band rap dance. Ada band, ada rap, ada dance. Disitulah tampil pertama kita. Di situ kita pikiran harus total ini, apapun yang terjadi harus total. Sudah. Di situ kita menyanyi, bawa pengisian masuk, kita masuk ke babak final. Antara apa itu kan? Izin itu di daerah apa? Bukan antar apa sih? Kayak pokoknya per tim aja. Per tim yang mau daftar yang mau daftar. Jadi di situ pertama kali itu, sudah akhirnya daftar kita masuk. Habis yang babak pengisian masuklah babak final kita masuk. Kita undian ketiga. Kita pada saat sudah selesai menyanyi, semuanya sudah selesai. Band sudah diumumkan juara, terus dance sudah diumumkan juara, tinggal rap yang belum diumumkan. Kita semua sudah di samping ini. Siapa? Juri sudah. Juara 3 dari nomor undian 10. 10 ke tangan. Ya sudah naik, sudah hura-hura. Undian kedua, dari juara kedua dari undian keempat. Semua tepuk tangan. Semua sudah. Waktu itu saya punya tim itu namanya LK, Lingkaran Karmu. Jadi orang sempat, ya juara pertama, orang-orang kita belum nyanyi, belum tahu yang juara, orang sudah LK sudah ribut di gor itu. LK. Waktu juri angkat tangan, juara pertama nomor undian, juri angkat tangan dari jauh, cuma angkat tangan gini, 3. Langsung saya lompat di tengah-tengah itu. Itu puncak. Itu posisinya siapa yang itu?
Posisinya siapa yang jadi vokalisnya itu? Kalau vokalisnya kita banyak, kita 5 orang. Kalau rap kan tergantung mau berapa orang. Iya. Kita vokalis kita 5 orang. Ada saya, Andreas, Deo, Yon, 4. Kami 4 orang. Itu pertama kali kita juara. Wah. Habis itu sudah mulai orang sudah tahu lah. Oh, LK. Sudah ada nama? Sudah anak LK ini, anak LK ini, anak LK. Jadi di jalan itu sudah Rio. Sudah ada nama lah. Nah, sudah berangkat mulai dari situ saya mulai gali. Rasanya kurang. Gali. Saya berangkat ke Manokwari untuk belajar musik ini, berangkat ke Manokwari. Habis itu berangkat lagi ke Jayapura. Saya tinggal di tempatnya, di rumahnya itu yang menyanyi lagu apa? Dan sarap sayang coba tolong kau dengar. Saya tinggal di tempat mereka. Habis itu ke Manokwari, saya tinggal di tempat habis dari Jayapura lagi saya ke Manokwari. Manokwari itu saya tinggal di tempatnya ini, di tempatnya anak-anak Blok Nusa Nusantara Blok 4 di Manokwari. Mereka itu yang menyanyi lagu Sio ado sa begini karena cinta Sio ado. Situ lah. Dari situ kita kenalan. Oh, jadi kalau di Manokwari mereka rekaman suaranya kayak gini ya. Oh, jadi mereka kalau menyanyi kayak begini. Oh, berarti kalian itu sambil jalan itu sambil mempelajari karakter musik orang-orang itu. Siap. Jadi kita ke Jayapura. Oh, begini ternyata kalau di Jayapura. Oh, begini Manokwari. Oh, begini. Emang ada ciri khasnya kan? Tidak sih Bang, cuma kan orang kalau menyanyi kan rekamannya caranya beda-beda. Iya. Siap. Alat-alatnya juga beda-beda. Sudah dari situ pulang lagi ke Nabire. Pulang ke Nabire ada lagi pertandingan yang sama, band rap dance juga. BRD, tapi ini disingkat BRD volume 2. Ikut lagi. Di situ saya bertindak sama vokalis juga, tapi kita bawakan sebagai kayak peran saya jadi dokter. Jadi tipu-tipunya ini teman saya 3 orang ini mereka mabuk. Jadi saya sadarkan mereka dengan menyanyi. Habis itu mereka sadar, mereka ikut menyanyi. Iya. Di situ kita curi konsep. Mereka semua suara menyanyinya bagus, tapi mereka tidak ada konsep. Kita curi konsep di situ. Juara 1 lagi. Sudah di Nabire itu sudah. Itu konsepnya apa itu coba itu? Itu konsepnya kan dari temanya anak muda berkarya lah, anak muda membangun bangsa apa gitu. Nah, jadi kita ambil konsep tipe ceritanya saya ini jadi mantri atau dokter lah. Jadi dokter, terus ada teman saya ini 3 orang, mereka mabuk-mabukan. Jadi saya datang situ sadarkan mereka. Jangan minum daripada kalian minum begini nanti dapat begini. Mending kalian saya ajak menyanyi, ayo menyanyi. Menyanyi gitu. Di situ kita juara 1 lagi. Habis dari situ tidak lama ada lagi Telkomsel Rap School. Telkomsel ya, itu anak-anak sekolah pokoknya rame. Kalau di situ saya jadi guru. Di situ saya berterik jadi guru lagi. Lupa juga konsepnya. Jadi bikin lagu-lagu rap begitu kayak ada alur ceritanya begitu ya? Kita bisa ada alur ceritanya. Habis itu langsung masuk rap nyanyi. Di situ saya kita juara 1 lagi, sudah 3 kali nih. Habis itu ini yang paling pecah ini waktu Kill the Beat itu rame, dari Serui ada, dari Jayapura ada, dari Manokwari ada. Mungkin baru kan nggak ada, Sorong ada, dari Nabire kita rame. Nah, itu kita event itu 2 hari. Kalau di event itu habis itu event Kill the Beat ini kita tidak bisa juara 1. Di situ kita kalah dari Rider BHC sama Senanta. Itu tim dari mana itu? Itu tim dari Jayapura. Andalan memang. Kalau itu dia memang top di Papua. Di Papua anak-anak muda pasti tahu mereka lah. Lalu mereka tuh pasti anak muda tahu mereka. Jadi kalau waktu itu posisinya juara berapa itu? Posisinya waktu itu kita busuk-busuk begini masih juara 2. Wih, ngeri.
juara 2. Nggak jauh-jauh ya. Tidak jauh-jauh, kita juara 2 dari Jayapura tuh 2 tim Itu kalian mau pilih apa itu? kalau waktu itu kita dari Kabupaten Nabire. kah atau tim sendiri? Kalau waktu itu dari kabupaten. Itu pun kita juara 2. Mama ya. Waktu itu pas kita juara 2 itu banyak orang kan mulai lirik-lirik. Banyak orang mulai lirik-lirik, siapa ini? Ini dari Nabire ini dari Nabire ini bisa kasih kalah ini, kasih kalian. Situlah mulai. Berarti sudah jadi artis waktu itu. Sudah sempat itu, sudah naik nama, sudah ada nama, sudah di atas, punya sudah, sudahlah. Terus mau bilang apa? Dapat perempuan. Gampang lah waktu itu, gampang kita cari cewek itu gampang. Waktu itu saya mau cewek yang mana? Rio ini. Wih, Rio ini. Bisa lah. Iya. Dari situ setelah itu masih itu pertandingan terakhir sudah. Setelah itu kita buat lagu, buat lagu. Habis itu saya putuskan lah, daripada saya menyamanya terus juga. Saya rasa juga memang enak kalau kita jalankan sesuatu sesuai dengan apa yang kita suka, dengan apa yang memang kita senang. Tapi itu dapat dukungan dari orang tua apa tidak itu? Satu di situ saya mulai tahu merokok, mulai tahu mabuk. Pokoknya hal-hal yang buruk tuh saya tahu dari itu. Saya jarang pulang ke rumah, tidak pernah pulang ke rumah tengah-tengah malam, kadang pergi pagi, pulang pagi. Hanya itu saja. Baru bapak bilang apa? Itu saya sempat saya dimarahi, dipukuli. Aku sudah bingung, orang tua mau kasih nasihat nih tentang bahasa apa yang baik untuk kau ini supaya kau bisa dengar. Mau dipukuli tidak bisa, mau dinasihati baik-baik tidak bisa. Terus mau apa? Saya sempat bilang itu, saya mau jadi artis, saya bilang gitu. Terus? Saya sempat bilang saya mau jadi artis. Langsung saya mau bilang, kok gila kah? Jadi artis kau menyanyi di jalan, tidak ada yang kasih kau uang. Gembel begitu, saya minta orang tua uang terus kok mau jadi artis. Sudah, akhirnya tidak lama saya lihat banyak teman saya, kok sudah jadi polisi, jadi tentara. Itulah. Tapi memang orang tua dulu dukungnya saya jadi tentara juga. Jadi tes pertama waktu itu saya tes akmil di Biak, jatuh. Berapa kali? Tes akmil 1 kali jatuh di Biak. Habis itu tahun selanjutnya lagi saya tes akmil lagi. Yang kedua kalau itu saya tembus sampai di Magelang. Jatuh di mana, Pantohir? Yang ini kalau ini nggak sempat jatuh di Pantohir, jatuh di akademik. Dari situ saya bilang kan, tahun depan lagi saya mau tes akmil lagi. Langsung orang tua, ngapain kau tunggu tahun depan? Sudah ada rekomendasi Bintara, ambillah rekomendasi itu, daripada belum tentu tahun depan kau sampai di sini lagi. Saya lihat, saya mau tes polisi nih. Saya bilang gitu, saya mau tes polisi nih. Saya tidak mau, saya mau tes polisi. Hari itu malam saya telepon, paginya saya mama dari Nabire terbang ke Jayapura. Kau tes polisi, tes masuk ke tentara sana. Itu masukkan surat muka ajen itu. Dari situ surat masukkan ke ajen, semua persyarat masukin ke ajen. Tes. Ituan ya, saya sekarang sudah tembus. Tapi ya biarpun saya tembus begini, kalau ketemu teman-teman itu ya masih ada juga. Masih ada jiwa-jiwa artis. Jiwa menyanyi itu masih ada. Saya ingat euforia dulu masih ada lah di otak ini, aduh. Kayak sampai sekarang saya pulang kembali ke kemarin Desember pulang. Sudah beda Nabire sekarang ini, kayak kita orang asing nih. Padahal waktu di zaman itu tempat ini nih orang panggil saya kayak saya ini apa, terlalu cuma gara-gara menyanyi orang Rio ini gaul sekali, bagus. Mau isopro kan, mau apa kan? Orang tawar karena saking orang itu mau menyanyi sama saya sebenarnya, tapi dia pura-pura. Tapi sudah berlalu sekarang. Saya sudah jadi tentara juga. Sudah jadi. Tapi kalau sudah jadi tentara, waktu orang tua dia pukul
waktunya kerjanya dulu mabuk, kerjanya dulu ini sudah tahu apa artinya pukulan itu. Setelah di situ lah baru kita paham. Ternyata dulu ini saya dipukul, ini dia punya tujuan ada ini. Maksudnya di bahasa Papua bilang, orang tuh pukul kau ini dia punya tujuan ada nih. Kau lihat, tujuannya kau untuk kau jadi tentara. Tapi setelah kita jadi, pikir macam menangis juga kayak tapi bikin malu. Iya sudah, jalan sudah. Siapa suruh resiko menjadi tentara tuh jalan. Bersyukur tidak? Ya bersyukur, Tuhan bersyukur karena Masih banyak yang di luar masih sana banyak kan? yang belum jadi, yang sampai sekarang teman-teman saya masih menyanyi juga tidak berkembang ya begitu saja, masih sama mereka melakukan kegiatan hal yang sama seperti dulu, yang ada miras yang hal-hal buruk yang negatif masih banyak. Kemarin saya pulang saya bersyukur walaupun saya masih kadang saya pulang saya ikut kalian juga, kadang minum juga, tapi saya punya uang sendiri, tidak kayak kalian ini. Dalam hati saya bilang tidak minta kayak kalian minta ini 100 dulu, 200 dulu, 50 dulu. Sekarang saya sudah punya penghasilan sendiri, tinggal bagaimana caranya saya pintar-pintar simpan uang supaya kasih ke orang tua. Oke, apa motivasi yang bisa kamu berikan dari sekian banyak pengalaman-pengalaman yang kamu lalui waktu itu? Motivasinya intinya jangan menyerah, jangan putus asa, karena apa yang selama ini yang mungkin saat ini kalian rasa saya senang di sini, saya cocok di sini, tapi tidak dengan apa yang orang tua mau. Tapi kedepannya apa yang orang tua mau itu yang harus kalian laksanakan, itu yang harus kalian jalani, karena itu itu Ada ridho di situ. Karena kalau kita jalan dengan kemauan sendiri tidak akan sampainya begitu saya, tapi kalau jalan dengan apa kemauan orang tua karena doa dari orang tua itu pasti ya dan amin. Oke guys, Sekian dari saya, kiranya apa yang saya ceritakan ini dapat menjadi motivasi untuk teman-teman di luar sana yang saat ini masih menyanyi ataupun kegiatan apapun itu bisa termotivasi. Terima kasih. Oke guys, bye bye. Bye. Oke guys, itu saja sekian pengalaman dari Serda Pratel Rio. Semoga bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Oke, see you again.